Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Mustafa dalam materi anemia dan pencegahannya. Materi ini diperuntukkan untuk mengisi kegiatan MPLS SB di sekolah. Anemia, penyebab, tanda, gejala, dan macam dan pencegahannya. Pada pembahasan kali ini akan disebutkan tentang anemia, pencegahan yang lengkap yang bisa dipahami. Kita simak ulasannya dengan baik. Pengertian anemia. Anemia berasal dari Yunani anaemia, yang artinya adalah tanpa darah. Anemia adalah penyakit kekurangan darah. Kekurangan darah di sini artinya kadar Hb dan sel darah eritrosit lebih rendah daripada normal. Penyebab anemia yang ditemukan di kehidupan sehari-hari. Penyakit ini sering disebabkan oleh pendarahan yang secara berlebih, dan rusaknya sel darah merah yang berlebih, atau juga kekurangan terbentuknya sel darah merah hematopoiesis negatif. Orang bisa disebut mengalami anemia jika kadar Hb-nya kurang dari 13,5 ml atau hematokrit CT-nya kurang dari 41% pada pria, dan Hb kurang dari 15,5 gPl, HB-nya kurang dari 35% pada wanita. Kan dia dan wanita. Tanda-tanda anemia menurut Kurniawan dan kawan-kawan ada 3 tanda-tanda anemia secara umum, yaitu lesu, bawahnya mau tidur, pelentru, kemudian lemah, letih, capek, kesel, lalai. 5L: lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai. Seringkali mengeluh kepala pusing kepala, dan mata sering berbenang-benang seolah bintang bertebaran. Itu salah satu tanda anemia. Kemudian gejala lebih spesifik lagi, yaitu kelopak mata, bibir dan lidah, serta kulit telapak tangan menjadi pucat putih, ada darah, kayak hidup. Kemudian menurut Handaya dari Wibowo 8, sedangkan gejala khusus khas yang menjadi setiap jenis ciri dari setiap jenis anemia, yaitu sebagai berikut: anemia defisiensi besi, disfagia, atrogi, papilida, traumatis angularis. Ciri anemia defisiensi asam folat atau lidah ufitung hanya merah. Anemia hemolitik
ikterus dan hematosplenomegali. Anemia aplastik, pendarahan kulit atau mukosa, dan tanda-tanda infeksi. Terus bahasa kedokteran. Terus tidak akan saya jelaskan satu persatu karena waktunya juga terbatas. Lanjutkan. Anemia berdasarkan ukuran sel. Anemia merikositik. Sebab paling utamanya adalah defisiensi besi dan talasemia. Jarwene ya sepsi, bahasa Korea gangguan pada hemoglobin. Anemia normositik, contohnya anemia karena penyakit kronis, misalnya gangguan ginjal. Di mikrositis tadi karena adanya defisiensi gangguan HB, kalau normositik karena penyakit lain. Anemia makrositik, sebab paling utamanya adalah anemia pernisiosa, anemia karena mengkonsumsi alkohol, dan anemia amiloplastik, mengkonsumsi alkohol terus-menerus sehingga kadar darahnya akan menurun, hemoglobinnya akan menurun. Salah satu dampak dari mengkonsumsi alkohol. Gejala-gejala anemia. Jika anemia berlangsung dalam waktu lama, konsentrasi HB ada dalam jumlah yang sangat sedikit sebelumnya gejalanya muncul. Gejala-gejala tersebut adalah napas pendek dan sesak, seringkali ketika beraktivitas. Kemudian kepala terasa ringan, palpitasi, pucat, kekebalan tubuh menurun, letargi. Ya, akan saya bahas satu persatu. Selanjutnya nanti bisa ditanyakan di Mbah Google karena waktunya tidak mencukupi. Kita memberikan rangsangan untuk anak-anakku sekalian lebih mengetahui lagi tentang apa itu gejala anemia, apa itu palpitasi, apa itu letargi. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Kemudian macam-macam anemia. Anemia dibagi beberapa macam klasifikasi, yakni anemia gangguan eritropoiesis, anemia defisiensi besi, suplai besi yang tidak cukup membuat defek sintesis HB atau hemoglobin, menjadi munculnya sel udara yang dibokong dengan mikrosfer. Kemudian anemia megaloblastik, defisiensi folat atau vitamin B12 menyebabkan gangguan desintegrasi timidin dan efek dari replika DNA. Efek muncul yaitu pembesaran perkusor sel darah pada sumsum tulang, hematopoiesis yang tidak efektif, dan pansitopenia. Kebanyakan makan vitamin juga akan berpengaruh. Vitamin dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan kadar level. Kemudian anemia apiastik, sumsum tulang gagal dalam memproduksi sel darah karena hiposelularitas. Ini bisa terjadi karena terpapar oleh racun, radiasi, reaksi
terhadap obat, virus, defek, dan perbaikan DNA dan sebagainya. Ada bermacam-macam sekali ya. Apa macamnya dan penyebab virus, karena alkohol, ada karena sumsum tulang yang tidak berproduksi sel darah dan sebagainya. Selanjutnya anemia meleloptisis, anemia yang disebabkan karena pergantian kromosom. Pencegahan anemia terakhir, menurut Tarwoto dan kawan-kawan, langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah anemia diantaranya adalah makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan hewani seperti daging, ada benang kaki 4, bisa kaki ayam, jago, kalkun, kaki 4, pedus, sapi, terusan kerbau, terusan kijang, terusan apalagi ikan, juga ikan mas, ikan gramai, ikan jair. Kalian suka nggak ikan lele? Saya sangat suka lele. Kemudian hati dan telur. Ternyata hati juga banyak mengandung zat besi. Kalau orang luar negeri tidak suka hati, sampah. Kalau telur terlalu banyak proteinnya juga untuk anak kecil. Conowen itu masuknya ada bentuknya. Kemudian dari bahan nabati seperti sayuran yang warna hijau tua, kacang, tempe itu dari kedelai, kacang-kacangan, kacang yang warnanya hijau, kacang kapri, hijau, kacang pengok yang hijau itu yang kacang kedelai, kacang panjang, kacangan kan ya, apa itu kacangan. Sebenarnya zat besi itu dari protein, hanya fungsi protein adalah sebagai zat pembangun sel-sel yang rusak, sumsum yang mal. Banyak makanan yang mempunyai vitamin C yang berguna untuk meningkatkan penyerapan zat besi, seperti jambu yang biasanya jambu merah. Seperti banyak diketahui pada kasus-kasus demam berdarah, kebanyakan itu pada mencari jus jambu kruk, jambu kruk. Itu kalau hemoglobinnya rendah, minum jambu kruk itu karena mengandung vitamin C yang tinggi, jadi penyerapan terhadap zat besi akan menjadi lebih. Setelah jambu jeruk. Ada bermacam-macam, sangkis, ada jeruk Bali, ada jeruk uik, ada jeruk makan jeruk. Berikutnya adalah tomat yang bagaimana? Tomat yang sayur atau tomat buah? Kedua-duanya sama karena banyak mengandung C. Di jus boleh, di sambal boleh, ada yang suka di sop boleh, ada yang suka buat lalapan, di lalapan juga boleh ya. Di nasi goreng dikasih lalapan tomat juga sangat menyegarkan. Kemudian nanas itu mempunyai vitamin C yang tinggi. Buat apa vitamin C? Menyerap zat besi supaya menjadi zat besinya tercukupi di dalam tubuh, hemoglobinnya normal. Jambu itu jangan pada
hindari, lilitan di gigi, sakit gigi ya di jus kan nggak selilitan tomat ya. Sebenarnya segala macam ciptaan Tuhan, buah-buahan itu mempunyai khasiat yang bermacam-macam, jadi jangan menghindari makanan tertentu atau terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan tertentu, itu akan saling berakibat. Semuanya harus pas. Kemudian pencegahan anemia yang ketiga, minum 1 tablet penambah darah setiap hari. Banyak itu di televisi, kemudian di Facebook, kemudian di radio, kemudian di mana lagi? Di internet. Banyak iklan-iklan tentang tablet penambah darah. Khususnya untuk wanita ketika haid itu sangat dianjurkan minum tablet penambah darah, karena volume darah itu diambil setiap bulan untuk wanita ya. Jadi darah itu diambil setiap. Oleh karena itu untuk pria disarankan sebenarnya untuk mendonorkan darah. Karena apa? Karena darahnya akan berganti dengan sel-sel darah yang baru. Kemudian kalau pendonor itu mutlak harus mempunyai kadar Hb yang baik sehingga akan terkontrol. Kalau tidak punya kadar Hb yang baik di waktu donor akan dikasih asupan berupa tablet penambah darah dari PMI. Sampai juga akan menambah stok darah di PMI untuk manusia. Kemudian jika merasakan terdapat tanda dan gejala anemia, itu cara mencegahnya ya. Bila ada tanda-tanda dan gejala anemia, maka segeralah berkonsultasi dengan dokter. Kalau tidak ada dokter, dengan siapa? Ya dengan makri, dengan puskesmas, dengan bidan, atau yang petugas kesehatan yang tahu. Sambil menunggu dokter berkonsultasi dengan dokter untuk mencari penyebab dan diberikan pengobatan. Itu saja untuk anemia ini, harus dicek darahnya sehingga penyebabnya bisa tahu apakah karena bakteri atau karena kadar alkoholnya terlalu tinggi atau karena kadar lain-lain. Kalau narkoba berarti ada kecenderungan ya anemia, dibuktikan dengan wajahnya pucat, matanya cekung, dan kepalanya gerong ya. Dia seolah seperti mayat. Sekianlah dan saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.